Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke uji kompetensi 1.1 Matematika kelas 10 semester 1. Soal nomor 1, tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut ini. Yang bagian A, perhatikan min 8n, n bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada 0, tidak ada negatif. Jadi untuk yang bagian A dari min 8n, ini min 8n, ini masuk ke bagian sifat bilangan mutlak yang seperti ini. Kalau di sini min A, maka keluarnya tetap jadi A ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang bagian A jawabannya adalah 8n. Jadi masuk ke syarat yang ini. Terus yang bagian B, kita perhatikan bagian B. Jadi tadi yang bagian A tinggal dikali min saja. Yang bagian B 2 akar 3 dikurangi 3. Kita perhatikan 2 akar 3 berarti 2 akar 3 itu sama dengan 1,7 dikurangi 3. Jadi 2 dikali 1,7 itu 3,4 dikurangi 3, maka nilainya lebih besar dari 0. Maka bilangan mutlaknya adalah tetap. Jadi dikeluarkan bilangan mutlaknya adalah tetap, jadi 2 akar 3 min 3. Terus bagian C, kita perhatikan bagian C. Jadi yang tadi yang bagian A itu nilainya lebih kecil dari 0 ya. Yang bagian C 3/7 ya, 3/7 dikurangi 2/5. Kita samakan saja penyebutnya supaya mudah terlihat. Misalkan pakai 35 ya, misalkan pakai 35. Di sini samakan penyebutnya dengan 35. Berarti 35 bagi 7, 5 kali 3 15. Yang ini 7 kali min 2 jadi 14. Ini 15 kurangi 14 itu adalah 1, berarti yang ini lebih besar dari 0. Maka sifatnya tetap. Untuk 3/7 kurangi 2/5 itu tetap. Jadi dikeluarkannya tetap seperti ini. Nah, jadi seperti ini, tetap. Karena syaratnya lebih besar dari 0. Sekarang yang bagian D, 12 kali min 3 ya, dibagi 2 kurangi 5. Kita tulis di sini 12 dikali min 3 dibagi 2 kurangi 5. Nah, jadi seperti ini. Kita perhatikan yang ini 12 kali min 3 itu berarti min 36 dibagi 2 kali kurangi 3 itu adalah min 3. Nah, 2 kurangi 5 ya, betul. Jadi kalau minus dibagi minus, kalau dikeluarkan min 36 dibagi min 3 itu adalah 12. Nilainya 12. Jadi tetap nilainya ini lebih besar dari 0. Jadi nilainya tetap, kita tulis ulang lagi. Jadi yang ini soalnya tetap 12 kali min 3 dibagi 2 min 5. Jadi nilainya tetap. Kita lanjut ke bagian E. Di sini harga mutlak 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 3. 2 pangkat 5 itu 32. Dan 3 pangkat 3 itu berarti kalau kita tulis ulang jadi 32 ya. 32 ini terlalu tebal. Dikurangi 27. Maka ini nilainya positif, lebih besar dari 0. Jadi harga mutlaknya tetap. Jadi harga mutlaknya tetap seperti ini. 3 pangkat 3. Nah ini. Terus yang F. 12 pangkat setengah kurangi 24 pangkat 3/2. Di sini untuk yang bagian F, perhatikan 12 pangkat setengah. 12 pangkat setengah itu sama dengan akar 12. Dan kalau kita sederhanakan ini menjadi 12 itu kan 4 kali 3, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 3. Dan sekarang yang 24 pangkat 3/2, ini pangkat 3/2 itu sama dengan 24 pangkat setengah dikali 24
pangkat 1. Dan ini hasilnya adalah 24 pangkat 1 ini tetap kita tulis 24, dan 24 pangkat setengah itu akar 24. Akar 24. Akar 24 itu sama dengan 4 kali 6 ya. Jadi akar 4-nya 2 kali 24 itu 28. Jadi 28 akar, bukan 28, 48 ya. 48 akar 6. Jadi perhatikan nilai dari 12 pangkat setengah dikurangi 24 pangkat 3/2 ini akan menghasilkan nilai yang lebih kecil ya. Ini lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Maka nilai mutlaknya adalah ini tinggal dikali min. Tinggal dikali min. Jadi min ini hasilnya ya. Jadi yang untuk bagian F, min dikali 12 pangkat setengah dikurangi 24 pangkat 3/2. Nah, ini jawabannya. Sekarang yang bagian G. Yang bagian G kita perhatikan 3n pangkat 2n min 1. N itu bilangan asli. Kita ambil bilangan aslinya 1 ya. Bilangan asli dimulai dari 1. Kita ambil sampel yang paling gampang adalah 1. Jadi 3n di sini adalah 3 kali 1. Jadi hasilnya 3. 2n min 1 yang pangkatnya perhatikan 2n min 1, n nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 2 kurangi 1 1. Nah ini bernilai lebih besar dari 0. Berarti hasil mutlaknya adalah tetap. Jadi tetap 3n pangkat dari 2n min 1. Dan sekarang untuk yang bagian H, ini sama bilangan asli ya. Kita ganti saja dengan 1. Yang ini kita ganti dengan 1. 2n berarti 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 1 per n nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 tambah 1 2. 2 kali 2 dikurangi setengah itu lebih besar dari 0 atau 1 setengah. Maka lebih besar dari 0. Maka bilangan mutlaknya adalah tetap. Jadi nilainya adalah tetap 2n ini dikurangi 1 per n, kurangi 1 per n plus 1. Nah ini jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pernyataan bernilai benar? Berikan alasanmu yang menyatakan benar. Bilangan mutlak itu bilangan yang selalu menghasilkan nilai positif. Nah bagian A di sini K-nya perhatikan, mutlak K sama dengan K. Untuk setiap K bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari bilangan positif 1 ya, dan ke atas ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti untuk yang A itu benar. Yang A benar. Terus yang B, mutlak X sama dengan X. Untuk setiap X bilangan bulat. Kalau bilangan bulat X-nya positif berarti itu benar. Tapi bilangan bulat itu ada yang berharga negatif. Jadi yang harusnya ditulis juga seperti ini. Nah, jadi bukan hanya seperti ini saja. Jadi untuk jawaban yang B salah. Dan C, jika mutlak sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2. Karena harga mutlak itu selalu menghasilkan positif. Jadi tidak menghasilkan nilai negatif. Jadi yang ini salah. Dan bagian D, jika 2T min 2 lebih besar dari 0, maka mutlak dari 2T min 2 sama dengan 2T min 2. Di sini dikatakan 2T min 2 itu lebih besar dari 0. Berarti di sini selalu bernilai positif. Jadi selalu bernilai positif. Jadi bagian D itu sudah betul ya. Soal untuk bagian E, jika mutlak X plus A sama dengan B, dengan A, B, X bilangan real, maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B min A yang hanya memenuhi. Jadi di sini kita analisa terlebih dahulu untuk mutlak X plus A sama dengan B. Kita analisa terlebih dahulu. Perhatikan definisi yang bentuk seperti ini. Nah, maka di sini X-nya lebih besar sama dengan 0, dan yang seperti ini, maka di sini X lebih kecil dari 0. Jadi untuk mutlak X plus A
X plus A di sini itu sama dengan X plus A sama dengan B ya, sama dengan B. Jadi kalau dibuat kondisi untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, berarti kita tulis seperti ini, X plus A lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan min 2 ya, lebih besar sama dengan bukan min 2, min A. Nah, min A. Jadi posisinya X plus A lebih besar, ini kondisinya untuk X lebih besar sama dengan min A ya, min A. Dan untuk kondisi yang kedua, kalau X-nya lebih kecil dari 0, berarti tinggal dikali negatif. Kali negatif. Jadi di sini menjadi min X, min A lebih kecil dari, nah ini kalau dari 0 berarti di sini lebih kecil dari min A. Nah, jadi seperti ini pernyataannya. Dan artinya di sini kalau kita buat garis bilangan, di sini ada titik min A. Jadi ada dua posisi ya, ada dua posisi. Di sini posisi 1, di sini posisi kedua. Di posisi ke-1, nah berarti lebih kecil dari min A. Posisi ke-1 itu lebih kecil dari min A. Jadi kita ambil yang ini. Kita analisa min X, min A. Nah, sama dengan B. Jadi ini bisa ditulis jadi min X sama dengan B plus A. Maka bisa ditulis jadi ini ya, B plus A jadi X sama dengan dikali min B min A. Dan ini perhatikan sekarang posisi yang lebih besar dari min A, berarti posisi kedua. Itu nilainya adalah X plus A. Jadi X plus A sama dengan B, maka ini bisa ditulis jadi X sama dengan B min A. Nah, berarti di sini perhatikan jadi ada dua kondisi yang harus yang menjadi nilai dari X plus A ya, mutlaknya dari X plus A sama dengan B. Dan di E di sini dikatakan maka nilai X untuk memenuhi hanya X sama dengan B min A. Berarti ini salah, kan ada dua. Jadi yang ini salah. Terus yang bagian F, jika X sama dengan 0, maka tidak ada X bilangan real yang memenuhi persamaan. Bilangan real itu meliputi bilangan rasional, irasional, dan jadi bilangan bulat positif dan negatif. Jadi memenuhi banyak angka ya. Jadi kalau 0 itu termasuk bilangan real. Dan di sini di F dikatakan maka tidak ada X bilangan real, berarti yang F juga salah. Terus yang G, nilai mutlak semua bilangan real adalah bilangan non negatif. Nilai mutlak itu pasti bilangan positif atau non negatif. Jadi yang ini jawabannya betul. Soal nomor 3, hitunglah nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Jika tidak ada nilai X yang memenuhi, berikan alasanmu. Kita kerjakan. Yang bagian A, ini bentuknya sederhana, jadi kita bisa kerjakan dengan cara dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi kita kuadratkan yang 4 min 3X, kita kuadratkan. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan yang ini min 4 juga dikuadratkan. Nah, yang ini menjadi 4 kuadrat itu 16, 2 kali 4 8 kali min 3 24 ya, min 24x. Min 3x dikuadratkan menjadi plus 9x kuadrat. Itu sama dengan min 4 dikuadratkan ini menjadi 16. Dan kita bisa tulis menjadi seperti ini, min 24x plus 9x kuadrat itu sama dengan 16 yang ini kita pindah ke ruas kanan, berubah tanda menjadi min 16. Ini menjadi 0 dan ini menjadi min 24x plus 9x kuadrat. Ini kita bisa tulis lagi, ini menjadi x-nya kita keluarkan secara distributif, jadi x-nya dikeluarkan, berarti di sini menjadi minus 24 plus 9x sama dengan 0. Berarti x1 nya untuk yang ini sama dengan 0, dan untuk yang keduanya
sama dengan, perhatikan yang minus 24 plus 9x sama dengan 0. Kita tulis menjadi 9x sama dengan yang minus 24 pindah ke kanan jadi 24. Jadi x sama dengan 24 per 9. Atau sama dengan kalau dibagi 3 itu adalah 8 per 3. Jadi di sini ada dua nilai, 0 dan 8 per 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk x-nya di sini adalah 0 dan 8 per 3 atau 24 per 9. Untuk soal nomor 3B, di sini harga mutlaknya adalah 2 dikali harga mutlak 3x min 8 sama dengan 10. Kita ambil definisi ke-1 ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk 3x min 8, di sini kita ambil yang x-nya lebih besar sama dengan 0. Ini x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi 3x sama dengan 8. Maka x sama dengan 8 per 3. Maka akan menghasilkan positif, 3x min 8 itu akan menghasilkan bilangan positif kalau x-nya di sini lebih besar dari 8 per 3. Ini untuk kondisi ke-1. Dan untuk kondisi kedua berarti tinggal dikali min. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tinggal kali min menjadi min 3x plus 8. Berarti kita analisa, di sini ada satu poin angka yaitu 8 per 3. 8 per 3. Di sini posisi ke-1, di sini posisi kedua. Artinya di posisi kedua itu adalah x-nya lebih besar dari 8 per 3. Dan di posisi ke-1 artinya x-nya di sini lebih kecil dari 8 per 3. Dan sekarang kita analisa. Sekarang kita kerjakan. Untuk nilai 2 harga mutlak dari 3x min 8. Nah, ini sama dengan 10. Kita analisa untuk posisi yang ke-1. Posisi ke-1 itu adalah lebih kecil dari 8 per 3. Berarti yang diambil yang ini. Jadi 2 dikali min 3x. Nah, 2 dikali min 3x plus 8 ya. Plus 8 sama dengan 10. Kita uraikan 2 kali min 3x itu menjadi min 6x. 2 kali 8 itu 16 sama dengan 10. Berarti di sini min 6x sama dengan 10 kurangi 16. Jadi min 6x sama dengan min 6. Maka x sama dengan 1. Sekarang kita bandingkan apakah 1 dengan 8 per 3 itu lebih kecil. Kalau 1 lebih kecil dari 8 per 3 berarti ini masuk ya, jadi masuk ke harga mutlaknya. Jadi kalau 1 ternyata kalau kita samakan penyebutnya, ini kan 1 itu sama dengan 1 per 1, kita samakan penyebutnya dengan 3, maka di sini menjadi 3, di sini 8. Ternyata 3 per 3 lebih kecil dari 8 per 3. Nah, jadi yang untuk x lebih kecil dari 8 per 3 itu sudah masuk ya, sesuai karena ada di nilainya lebih kecil dari 8 per 3. Dan sekarang untuk posisi kedua, untuk x lebih besar sama dengan 8 per 3. Di soal kita tulis ulang soalnya 3x min 8 sama dengan 10. Di sini 3x min 8 sama dengan 10. Untuk x lebih besar sama dengan 3 karena di sini posisinya positif untuk 8 per 3 yang ini. Berarti nilainya tetap. Jadi kita tulis ulang di sini jadi 2 dikali 3x min 8 sama dengan 10. 2 kali 3 itu adalah 6. Ini 6x minus 16 sama dengan 10. Kita proses lagi. Di sini 6x sama dengan 10 minus 16 jadi pindah jadi plus 16. Jadi 6x sama dengan 26. Ya, 26 jadi x sama dengan 26 per 6.
Atau kalau diperkecil, kalau dibagi dengan 3 jadi 12 ya. Oh bukan 12, dibagi 2. 26 bagi 2 itu 13. Dan 6 bagi 2 adalah 2. Nah sekarang kita bandingkan, apakah 13/2 lebih besar dari 8/3? Kita bandingkan 13/2 dengan 8/3. Ini sebenarnya langsung kalikan saja ke sini, ini menjadi 39. Ini ke sini dengan 8 ini menjadi 16. Ternyata lebih besar ya, ternyata lebih besar. Dan ini masuk juga karena menghasilkan nilai positif nantinya. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah nilainya tadi adalah nilai 1 dan berapa ini? 13/2 ya, 13/2. Nomor 3 bagian C. Nomor 3 bagian C, 2x plus mutlak 3x min 8 sama dengan min 4. Kita proses dulu yang ini menggunakan definisi. 3x min 8 itu bisa ditulis menjadi ini kan, nah sebentar, ini angka 8 lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini 3x lebih besar sama dengan 8, maka x lebih besar sama dengan 8/3. Ini untuk kondisi yang pertama, ini kondisi pertama, jadi kita tulis 3x min 8 itu akan bernilai positif jika x-nya lebih besar dari 8/3. Dan untuk kondisi yang kedua berarti tinggal kondisi kedua, di sini kondisi kedua tinggal kali min ya. Jadi x-nya lebih kecil dari 8/3. Ini tinggal kali min jadi min 3x plus 8. Jadi di sini ada dua area ya untuk 8/3 di tengah di sini kondisi ke-1 dan ini kondisi kedua. Nah, kondisi kedua. Atau ini terbalik ya, kondisi ke-1 di sini saya tulis kondisi ke-1 tuh yang lebih besar dari 8/3, berarti kondisi ke-1 di sini. Di sini kondisi keduanya. Nah, sekarang kita kerjakan untuk kondisi pertama. Kondisi pertama nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 8/3. Ini untuk kondisi pertama. Jadi nilai ininya tetap, nilai harga mutlak di sininya tetap tidak berubah. Ya, tidak berubah, jadi kita tulis langsung 2x ditambah, nah ini tidak berubah, 3x kurangi 8 sama dengan minus 4. Jadi di sini 3x tambah 2x berarti menjadi 5x. Ini sama dengan minus 4 ditambah 8. Jadi 5x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4/5. Kita bandingkan. Apakah 4/5 di sini lebih besar dari 8/3? Kalau lebih besar berarti ini masuk ya. Jadi akan menghasilkan nilai bilangan positif. Jadi pernyataannya jadi betul. Jadi kita bandingkan 4/5 dengan 8/3. Tinggal kalikan. 3 kali 4 di sini 12, 5 kali 8 adalah 40. Ternyata lebih kecil. Jadi untuk kondisi yang x lebih besar sama dengan 8/3 itu tidak bukan anggota ya. Jadi bukan anggota dari posisi yang x lebih besar sama dengan 8/3 itu ya. Jadi tidak termasuk. Jadi sekarang kita masuk ke kondisi kedua, x-nya yang lebih kecil dari 8/3. Dan kalau tadi di soalnya adalah 2x ya di sini. 2x. Nah, 2x terus harga mutlaknya di sini 3x min 8. 3x min 8 sama dengan min 4. Nah, sekarang kita proses. Karena lebih kecil dari 8/3, ini berarti dikali min ya kondisinya. Jadi 2x ditambah yang ini kali min. 3x kali min menjadi min 3x plus 8. Ini yang kondisi kedua. Yang lebih kecil. Nah, yang ini. Jadi sama dengan min 4. Jadi
Jadi di sini kita tulis 2x plus kali min 3x adalah min 3x. Terus plus kali 8 adalah 8. Jadi sama dengan min 4. Maka hasilnya 2x kurangi 3x itu adalah min x. Sama dengan min 4. Ini kita pindah menjadi min 8. Jadi di sini min x sama dengan minus 12. Maka x menjadi 12. Nah, 12 kita bandingkan dengan 8/3. Sudah jelas 12 itu lebih besar. Maka tidak ada yang masuk kategori ini untuk nilainya. Jadi untuk yang C tidak memenuhi. Jadi yang bagian C tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke soal bagian D. Soal bagian D, nilai mutlaknya di sini 5 dikali mutlak 2x min 3 sama dengan 2 dikali mutlak 3 min 5x. Untuk soal yang seperti ini kita bisa gunakan cara seperti ini. Kita kuadratkan bagian kiri dan kanannya. Jadi bagian kiri dan kanan kita kuadratkan, ruas kiri ruas kanannya. 5 dikuadratkan menjadi 25. Dan sekarang yang ini kita kuadratkan, 2x min 3 dikuadratkan, 2x dikuadratkan ini menjadi 4x kuadrat. Terus 2 kali 2x 4x kali min 3 menjadi minus 12x. Terus min 3 dikuadratkan menjadi 9. Sama dengan, sekarang yang ini 2 dikuadratkan menjadi 4. 3 yang ini 3 dikuadratkan menjadi 9. Terus 2 dikali 3, 6 dikali min 5. Jadi min 30 ya. 2 kali 3, 6 kali min 5. Min 30. Min 30x. Dan sekarang yang bagian min 5 dikuadratkan menjadi plus 25. Jadi plus 25x kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita kalikan 25 dikali 4x kuadrat itu adalah 100 ya, 100x kuadrat. Terus 25 dikali minus 12. 25 kali minus 12 itu sama dengan minus 300x. Terus 25 dikali berapa ini? Kali 9. Berarti 225. 225 sama dengan 4 kali 9 36. 4 kali 30 minus 120x. Dan 4 kali 25 adalah 100x kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret yang 100x, yang di sini 100x kuadratnya, karena kalau dipindahkan akan saling mengurangi ya. 100 misalkan yang kanan kita pindahkan ke kiri, ini berubah menjadi negatif. Jadi 100x kurangi 100x jadi segini. Sekarang yang pindahkan semuanya yang x ke ruas kiri, di sini min 300x ya. Min 300x. Yang ini kita pindah menjadi plus 120x. Jadi sama dengan yang ini 36 dikurangi 225. Nah, jadi sama dengan minus 300x ditambah 120x itu adalah minus 180. Minus 180x. Jadi sama dengan, sekarang 36 dikurangi 225. 5 kurangi 6 itu 9, 21 kurangi 3 18. Jadi 189. Ini minus. Maka x di sini sama dengan minus 189 dibagi minus 180. Ini habis. Nah, dan ini jawabannya untuk x-nya. Soal bagian E, 2x plus mutlak 8 min 3x sama dengan mutlak dari x min 4 ya. Untuk pengerjaan soal seperti ini kita gunakan definisi yang seperti ini. X akan selalu bernilai positif di sini kalau di sini x-nya lebih besar sama dengan 0. Dan bentuk yang seperti ini akan selalu menghasilkan nilai x positif kalau x-nya lebih kecil sama dengan 0. Ini lebih kecil ya.
tidak pakai sama dengan. Nah, seperti ini. Jadi kita perhatikan di soal yang mutlaknya adalah ada 2. Jadi yang 8 min 3x lebih besar sama dengan 0. Ini untuk mencari nilai daerah positifnya, berarti yang di sini kita tulis 8 lebih besar sama dengan 3x. Nah, jadi seperti ini. Berarti 8/3 lebih besar sama dengan x. Jadi bisa ditulis di sini 8 min 3x akan bernilai positif jika di sini kalau kita baca ke kiri, artinya yang ini x lebih kecil sama dengan 8/3 kalau dibaca ke kiri. Jadi kita tulis di sini x lebih kecil. Jadi jangan bingung dengan bentuk tanda cara bacanya ya. Jadi x lebih kecil sama dengan 8/3. Ini dan ini tuh sama ya, sama. Dan sekarang posisinya x lebih besar dari 8/3 jika yang ini tinggal dikali min, yang bagian ini tinggal dikali min. Jadi 8 kali min menjadi min 8, min 3x menjadi plus 3x. Nah, seperti ini. Jadi yang ke satu seperti ini. Terus yang kedua, x min 4. X min 4 lebih besar sama dengan 0. Ini x min 4 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan 4. Jadi ini akan bernilai positif kalau x-nya lebih besar sama dengan 4. Dan sekarang x-nya kalau lebih kecil dari 4, supaya tetap positif berarti yang ini dikali x, dikali min maksudnya. Jadi min x plus 4. Nah, ini sudah kita kerjakan bagian ini untuk memudahkan pekerjaan nanti. Jadi sekarang kita perhatikan ada 2 batasan ya, 3 ya, ada 3 batasan. Jadi kalau kita buat garis bilangan di sini, yang pertama adalah 8/3 yang ini, dan yang kedua adalah 4. Jadi 8/3 dan 4. 8/3 itu lebih kecil dari 4. Jadi di sini nulisnya 8/3 dan 4 ada di sini. Berarti ada 3 area, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke area 1. Di area 1 berarti x-nya, berarti yang di sini x lebih kecil dari 8/3. Atau x lebih kecil dari 4 juga, ya. Jadi di sini bisa jadi x lebih kecil dari 4 juga. Kalau area kedua itu berarti x-nya nah di antara 4 dan 8/3. Kalau di area ketiga berarti x-nya harus lebih besar dari 4 atau x-nya juga lebih besar dari 8/3. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang tinggal masukkan di soalnya, kita tulis ulang 2x ditambah, ini soalnya kita lihat dulu, 8 min 3x sama dengan x min 4 ya. 8 min 3x nah sama dengan mutlaknya x min 4. Nah, mutlaknya x min 4. Kita masuk ke area 1. Area 1 di sini dikatakan x-nya lebih kecil dari 8/3. X-nya kalau lebih kecil dari 8/3 kita ambil yang ini. Kalau x-nya lebih kecil dari 8/3 berarti posisinya adalah yang ini, 8 min 3x. 8 min 3x. Jadi yang 2x tetap. Jadi yang ini ditambah 8 min 3x sama dengan, sekarang kalau lebih kecil dari 8/3 berarti lebih kecil juga dari 4. Kalau lebih kecil dari 4 berarti nah nilainya adalah yang ini, lebih kecil dari 4. Jadi min x plus 4. Kita masukkan ke sini, min x plus 4. Nah, jadi kita kerjakan 2x dengan min 3x itu min x.
Ya, min X plus 8 sama dengan yang ini min X plus 4. Min X dengan min X habis. Perhatikan 8 sama dengan 4 berarti ini salah ya. Jadi tidak ada nilainya. Jadi salah. Sekarang di posisi yang kedua. Di posisi kedua itu nilainya X lebih kecil dari 4, lebih besar sama dengan dari 8/3. Nah ini di posisi yang kedua. Berarti kita ambil yang X lebih besar dari 8/3. Berarti yang ini. Sekarang yang ini. Jadi min 8 plus 3X. Jadi kita tulis ulang di sini soalnya 2X plus, di sini tadi soalnya adalah sebentar 8 min 3X ya. 8 min 3X. Jadi min 8 plus 3X. Karena nilainya lebih besar. Jadi min 8. Oh, di sini tulis dulu ya. 8 min 3X. Nah, seperti ini soalnya. Di sini X min 4. Jadi kita tulis 2X ditambah, nah ditambah min 8 plus 3X. Jadi sama dengan, dan sekarang untuk bagian yang ini berarti X-nya lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4, maka posisinya adalah yang ini, min X plus 4. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini min X plus 4. Nah, sekarang kita kerjakan 2X tambah 3X yaitu 5X. Nah, dikurangi 8 sama dengan min X ditambah 4. Jadi 5X ditambah X sama dengan 4 ditambah 8. Jadi ini 6X sama dengan 12. Maka X sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Kita perhatikan di area kedua itu adalah nilai X-nya lebih kecil dari 4, lebih besar dari 8/3. Dan sekarang perhatikan X-nya 2. Berarti 2 itu masih lebih kecil dari 8/3. Berarti untuk area kedua juga salah ya. Jadi tidak ada nilainya. Sekarang di area ketiga. Di area ketiga nilai X-nya lebih besar dari 4. Nah, nilai X-nya lebih besar dari 4. Lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan dari 4. Berarti otomatis lebih besar dari 8/3. Jadi X-nya juga lebih besar dari 8/3. Dan kalau X lebih besar dari 4 tadi nilainya kita ambil yang lebih besar dari 4 adalah ini tetap. Nah yang ini. Jadi X min 4. X min 4. Dan kalau X lebih besar dari 8/3, X lebih besar dari 8/3 jadi yang dipakai yang ini. Min 8 plus 3X. Jadi min 8 plus 3X. Jadi kita masuk ke soal 2X ditambah mutlak, ini tambah ya. Mutlaknya adalah 8 min 3X. Sama dengan mutlaknya di sini X min 4. Nah, jadi seperti ini. Tadi kalau X-nya lebih besar dari 8/3, kita ulang lagi, maka menjadi min 8 plus 3X ya. Dan sekarang kita masukkan. Jadi yang ini 2X-nya tetap. Yang ini kita masukkan, yang ini ganti dengan ini. Jadi min 8 plus 3X. Dan sama dengan X-nya X min 4 tetap. X min 4. Ini kita jumlahkan jadi 5X ya. Jadi 5X min 8 sama dengan X min 4. Jadi ini kita kerjakan lagi. Jadi 5X min X sama dengan min 4 ditambah 8. Yang ini menjadi 4X sama dengan yang ini juga menjadi 4. Maka X sama dengan 1. Perhatikan 1.
apakah 1 lebih besar dari 4? Ini untuk area yang ketiga tentu salah, berarti yang ini juga salah. Jadi jawabannya tidak ada unsur X yang memenuhi karena setiap X di sini tidak terletak pada areanya ya, tidak terletak pada areanya. Jadi untuk yang E jawabannya seperti itu. Soal nomor bagian F ya, di sini harga mutlak X dibagi dengan harga mutlak dari X min 2 sama dengan harga mutlak min 10. Nah, untuk soal seperti ini kita langsung saja kuadratkan. Jadi harga mutlak yang pertama yang X dikuadratkan menjadi X kuadrat per yang ini kita kuadratkan jadi X kuadrat plus 4X. Ini sebentar, min 4X plus 4 sama dengan min 10 dikuadratkan adalah 100 dan kita kali silang 1 kali X kuadrat itu adalah X kuadrat, jadi sama dengan 100 dikali X jadi 100X kuadrat, 100 kali min 4X jadi min 400X, dan satu lagi adalah 4 kali 100 jadi 400. Nah jadi seperti ini sama dengan 0, kita pindahkan yang ini dan ini jadi sama dengan 0, jadi 100X kuadrat kurangi X kuadrat hasilnya adalah 99X kuadrat dikurangi 400X ditambah 400. Nah untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa gunakan rumus ABC. Di mana untuk mencari X1 dan X2 nya itu di sini adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah kita masukkan yang ini saja, berarti yang ini yang A nya 99, B nya min 400 dan C nya adalah 400. Kita masukkan jadi sama dengan, perhatikan min di sini min, B nya adalah min 400 plus minus akar dari min 400 dikuadratkan dikurangi 4, A nya adalah 99 dan C nya adalah 400. Nah C nya adalah 400, sekarang dibagi 2A, berarti 2 dikali A nya adalah 99. Nah kita sudah masuk ke bagian ini, kita proses min 400 ini menjadi 400 plus minus akar dari, sekarang min 400 dikuadratkan ini menjadi 16, nolnya 4 nih. Nah dikurangi 4 kali 99 itu adalah 198. 198 kali 2 ya, berarti 396 dikali 4 jadi 1000, jadi 158.400 dibagi 2 kali 99 adalah 198. Nah jadi seperti ini. Kita lanjutkan, jadi sama dengan 400 plus minus, kita kurangkan 160.000 kurangi 158.400, jadi kosong kurangi 4, 6, 9 kurangi 8 jadi 1.600 dibagi 198. Nah jadi seperti ini. Jadi sekarang untuk X1 ambil yang bagian positif, X2 nanti ambil yang bagian negatif. Jadi X1 sama dengan 400 ditambah akar dari 1600 adalah 40 dibagi 198. Nah ini untuk X1 nya berarti sama dengan 440 dibagi 198 atau sama dengan, kalau dibagi 2 jadi 220 dibagi 99. Dan untuk X2 nya sama dengan 400, ambil yang negatif 198 jadi sama dengan 360
dibagi 198 atau kalau diperkecil lagi menjadi 180 per 99. Nah, ini untuk nilai X dari soal nomor bagian bagian F ya, soal bagian F caranya jadi seperti ini. Nah, ini yang bagian F. Soal bagian G, harga mutlak X min 5 berarti di sini bernilai positif. Yang ini bernilai positif dan 2X di sini bernilai positif. Kalau positif dibagikan dengan positif, maka di sini harusnya nilainya positif dan ini adalah min 4. Jadi di sini tidak ada X yang memenuhi. Jadi yang ini tidak ada yang memenuhi atau salah ya. Kita lanjutkan ke soal bagian H. Bagian H, di sini mutlak min 4 dikali mutlak 5x plus 6 sama dengan 10 mutlak min 8 dibagi 2. Perhatikan untuk mutlak yang min 4 kita bisa tulis ulang menjadi 4-nya. Langsung kita kerjakan saja di sini. 4 dikali mutlak dari 5x plus 6 sama dengan mutlak dari 10x min 8 per 2. Berarti yang ini sama saja dengan per 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kali silang. Ini kali ini. Nah, jadi 2 kali 4 adalah 8 dikali mutlak dari 5x plus 6 sama dengan mutlak dari 10x min 8. Untuk kondisi seperti ini kita gunakan definisi saja. Kita gunakan definisi. Jadi definisinya akan seperti ini. Di sini adalah 5x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Maka ini menjadi 5x lebih besar dari min 6. Dan ini menjadi x lebih besar sama dengan min 6 per 5. Min 6 per 5 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi artinya ini akan bernilai positif jika X-nya kita masukkan nilai yang lebih besar dari min 6 per 5. Jadi nilainya tetap ya. Kalau misalkan diketahui X lebih besar dari min 6 per 5, jadi yang digunakan adalah ini. Dan untuk kondisi yang kedua, X-nya akan menjadi tetap nilai positif jika X di sini nilainya lebih kecil dari minus 6 per 5 jika yang bagian ini kita kalikan dengan negatif. Jadi min 5x min 6. Nah, kondisinya jadi seperti ini. Ini kondisi yang keduanya ya. Terus sekarang untuk posisi yang 10x min 8. 10x min 8 dengan cara yang sama. Ini menjadi nilainya X lebih besar dari 8 per 10. Atau X lebih besar dari 4 per 5. Artinya ini akan bernilai positif, bagian ini akan bernilai positif jika X-nya kita masukkan nilai lebih besar sama dengan 4 per 5. Dan yang sekarang, jika X-nya kita ganti dengan lebih kecil dari 4 per 5. Maka kondisinya adalah di bagian ini tinggal kalikan dengan min. Jadi minus 10x plus 8. Nah, seperti ini. Jadi dari kondisi seperti ini kita bisa buat garis bilangannya di sini. Jadi nilainya yang pertama adalah berapa tadi? Minus 6 per 5. Dan yang kedua kondisinya adalah minus positif yang 4 per 5. Jadi di sini ada 3 kondisi. 1, untuk lebih kecil dari 6 per 5. Kondisi 2, antara min 6 per 5 sampai 4 per 5. Dan kondisi ketiga, untuk nilai X lebih besar sama dengan 4 per 5. Sekarang kita proses. Kita proses di kondisi ke-1 untuk nilai X lebih kecil dari minus 6 per 5. Kalau lebih kecil dari minus 6 per 5, ini bagian paling kiri, berarti semuanya untuk yang tadi persamaan tinggal dikalikan min saja.
Jadi dari soal kita tulis dulu soalnya. Di sini 8. Nah, harga mutlak 5x plus 6 sama dengan 10x min 8 ya. Jadi di sini tinggal kalikan 8 dikalikan dengan x-nya lebih kecil dari 6/5 ya. Kalau x-nya lebih kecil dari 6/5 berarti tinggal kalikan min. Jadi yang ini tinggal kalikan min. Jadi min 5x min 6 sama dengan yang ini juga dikalikan min karena lebih kecil dari 6/5 ya. Minus 6/5 berarti sama saja dengan lebih kecil dari 4/5. Jadi tinggal kalikan min. Yang ini menjadi min 10x plus 8. Yang ini menjadi minus 40x minus 48. Di sini menjadi minus 10x. Ini tetap. Maka hasilnya adalah minus 30x. Jadi yang minus 30x ini adalah min 40x. Yang ini kalau pindah menjadi plus. Jadi tambah 10x. Jadi hasilnya adalah minus 30x. Sama dengan 8 tambah 48. Ini jadi positif yang minusnya. Jadi sama dengan 56 ya. 56. Maka x di sini sama dengan minus 56/30. Atau x sama dengan kalau kita perkecil menjadi minus 28/15. Sekarang kita cek. Apakah betul minus 28/15 harus lebih kecil dari tadi minus 6/5. Nah, coba kita perhatikan di sini 15, ini 5, berarti tinggal kali 3. Berarti yang ini kali 3. Hasilnya adalah minus 18/15. Dan ternyata lihat, minus 18 masih lebih besar dari minus 28. Jadi untuk kondisi pertama ini akan bernilai positif ya. Sekarang untuk kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang kedua nilainya antara minus 6/5. Di sini x-nya lebih besar. Nah, di sini 4/5 ya. Nilainya seperti ini. Jadi kita tulis dulu soalnya 8. Di sini 5x plus 6 sama dengan mutlak di sini 10x min 8. Kita perhatikan. X-nya lebih besar sama dengan min 6/5. Tadi untuk X yang lebih besar sama dengan 6/5 itu berarti nilainya tetap. Yang ini tetap. Jadi kondisinya kalau kita ambil, nah X lebih besar dari 6/5, nah ini kondisinya. Jadi tetap. Terus kalau X-nya lebih kecil dari 4/5, yang diambil adalah yang ini. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini kita tulis 8, ya 8 dikali, nah yang ini menjadi 5x plus 6 tetap sama dengan yang ini berubah, masih berubah ya. Yang ini menjadi 10x minus plus 8. Ini menjadi 40x plus 48 sama dengan minus 10x plus 8. Jadi yang ini menjadi 50x sama dengan yang ini 8 kurangi 48 berarti minus 40 ya. Minus 40. Jadi X sama dengan minus 40/50. Jadi X sama dengan minus 4/5 ya, minus 4/5. Coba kita cek sekarang apakah betul nilai X minus 4/5 berada antara min 6/5, nah berada di antara ini atau ini ya. Sekarang kita cek. Sekarang kalau dicek nilai minus 4/5 dengan 4/5 otomatis ini berada di sebelah kirinya ya. Ini berarti sudah masuk ya kalau dicek ke sini. Sekarang kita ceknya ke sini. Kita bandingkannya dengan yang minus 6/5 dengan minus 4/5. Kalau yang minus 4/5 lebih besar, berarti ini udah betul.
Perhatikan ini per 5-nya sudah sama, yang ini minus 6 dengan minus 4. Berarti yang ini sudah betul ya, yang minus 4 lebih besar dari minus 6. Jadi untuk kondisi kedua, ini sudah betul, kondisi kedua. Sekarang masuk ke kondisi yang ketiga. Di kondisi ketiga, di sini nilainya adalah X harus lebih besar sama dengan dari 4/5. Ini kondisi yang ketiga. Kita tulis ulang soalnya di sini 8. Di sini berarti 5x plus 6 sama dengan 10x min 8. Nah, kita tulis ulang seperti ini. Karena lebih besar dari 4/5 berarti lebih besar dari minus 6/5. Jadi untuk yang menyatakan lebih besar berarti ini tidak berubah. Jadi di sini 8 dikali 5x plus 6 sama dengan 10x min 8. Jadi di sini 40x plus 48 sama dengan 10x min 8. Jadi yang ini menjadi 30x sama dengan min 8 kurangi 48, jadi min 56. Jadi X sama dengan minus 56 per 30. Atau kalau diperkecil jadi minus 28 per 15. Dan sekarang kita cek apakah minus 28 per 15 lebih besar dari 4/5. Sekarang di sini 4/5. Di sini minus 28 per 15. Perhatikan di sini nilainya sudah minus. Ya. Otomatis lebih kecil dari 4/5, sedangkan yang dicari adalah lebih besar dari 4/5. Jadi untuk kondisi ketiga tidak masuk. Dan di sini berarti kita dapat kesimpulan untuk nilai himpunan penyelesaiannya di sini yang pertama adalah minus 28 per 15 ya. Minus 28 per 15 atau sama saja dengan tadi ya minus 56 per 30. Jadi yang pertama minus 28 per 15 himpunan penyelesaian dengan yang kedua itu adalah minus 4/5 ya, yang ini. Minus 4/5. Ini kondisinya himpunan penyelesaian. Soal nomor 4, suatu grup musik merilis album penjualan per minggu dalam ribuan dinyatakan dengan model ST sama dengan min 2 kali mutlak T min 22 ditambah 44T dalam satuan waktu minggu. Yang bagian A gambarkan grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi di sini, jadi pertama kita harus mencari perpotongan dengan sumbu X. Perpotongan dengan sumbu X. Yang kedua mencari simetrinya, dan yang ketiga mencari titik puncaknya. Ini berlaku untuk mutlak ya, harga mutlak. Jadi untuk ST-nya yang seperti ini sama dengan min 2, di sini ada ini harga mutlaknya T dikurangi 22 ditambah 44. Perhatikan yang bagian harga mutlak yang ini kita keluarkan untuk kondisi T lebih besar dari 0 ya. Jadi T min 22 lebih besar sama dengan 0. Nah ini kondisinya yang pertama nih. Kondisi yang pertama. Jadi kalau T ini T min 22 lebih besar sama dengan 0, maka ini akan menghasilkan nilai positif jika T min 22-nya ini kita tulis menjadi seperti ini. Ini dirubah menjadi T sama dengan bukan sama dengan, lebih besar sama dengan 22. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Jadi yang ini akan menghasilkan nilai positif jika diisi oleh T yang lebih besar sama dengan dari 22. Nah, itu kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua akan menghasilkan juga nilai positif kalau T-nya lebih dibuat seperti ini. Ini dikali min. Min T min 22. Jadi kondisi pertama T-nya harus lebih besar dari 22. Dan kondisi yang kedua T-nya harus lebih kecil dari 22. Nah, ini kedua-duanya akan menghasilkan nilai positif. Dan sekarang kita masuk ya, kita proses. Untuk kondisi yang pertama T lebih besar dari 22. Jadi yang ini tetap ya,
yang ini tetap. Nah, seperti ini nilainya tetap, tidak berubah. Kalau lebih kecil tinggal dikali, oh ini plus nih, tinggal dikali minus. Jadi sekarang kita masuk di sini ST sama dengan min 2. Nah, yang ininya tetap. Untuk kondisi yang pertama, T kurangi 22 ditambah 44. Nah, ditambah 44 jadi sama dengan, di sini menjadi min 2T, ini kalikan menjadi plus 44 ditambah 44. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi sama dengan min 2T plus 88. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan yang ini, yang 88 kita pindah. Jadi atau ya kita pindahkan saja, jadi minus 88 sama dengan minus 2T. Jadi T sama dengan, ini habis, minus bagi minus jadi plus, 88 dibagi 2 adalah 44. Nah, ini untuk kondisi yang pertama ya. Sekarang untuk yang kondisi yang kedua, kita ambil T-nya yang lebih kecil dari 22. Maka nilai tadi persamaan bilangan mutlaknya ini menjadi min T plus 22. Nah, kita masukkan ke bentuk persamaannya tadi ST sama dengan min 2. Di sini harga mutlaknya tadi T minus 22 ditambah 44. Dan ini otomatis tinggal dikali min, jadi minus 22, yang ini jadi minus T ditambah 22 ditambah 44. Dan ini menjadi, kita kalikan minus 2 dikali minus T menjadi 2T, terus minus 2 dikali 22 ya, yang pertama yang ini minus 2T, oh ini jadi plus 2T, terus yang ini menjadi minus 44, terus ditambah 44 sama dengan 0. Otomatis ini habis. Nah, jadi sisanya adalah tinggal 2T, berarti T sama dengan 0. Nah, berarti sudah kita dapatkan T-nya 0 dan 20 dan 44. Sekarang kita mencari titik puncaknya, yaitu pertama kita cari sumbu simetri. Jadi simetrinya di sini kita cari simetri sama dengan T-nya ditambahkan T1 tambah T2 dibagi 2. Yang pertama adalah 0 ya, 44 tadi, 44 ditambah 0 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 22. Nah, ini sumbu simetrinya sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari puncak. Untuk cari puncak berarti yang ini tinggal di substitusi ke persamaan. Boleh ya, yang tadi yang kondisi 1 boleh kondisi 2. Kalau misalkan kondisi 1 kita masukkan jadi ST sama dengan di sini min 2. Tadi kondisi kita tulis saja seperti ini, harga mutlaknya T dikurangi 22 ya, ditambah 44. Kita masukkan T-nya, kita ganti dengan 22. Jadi min 2, di sini harga mutlaknya 0 ditambah 44. Harga mutlak 0 itu 0 kali min 2 berarti 0. 0 ditambah 44 jadi 44. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau kita gambar, nah misalkan ini sumbu Y dan misalkan ini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X. Kita buat skala di sini 10, 20, 30, 40, di sini 50. Nah, di sini 50, berarti di sini adalah 45 dan nah, letak di sini adalah 44-nya. Nah, di sini 44. Di sini yang bagian nolnya ada di sini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Terus di 22 berarti kalau ini 10, ini 20, di sini 25, berarti 22 sekitar ada di sini.
Jadi kalau kita tarik garis bantu, nah ada di sini. Terus misalkan kalau ke atas yang ini 10, 20, 30, 40, 50. Berarti 44 sekitar ada di sini. Kalau kita tarik, ini ada perpotongan, maka gambar grafiknya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Jadi grafiknya tidak terus lurus naik ke atas. Jadi ada titik puncaknya. Jadi turun, ya. Sampai jadi artinya seperti ini. Di minggu ke-0 tidak ada penjualan, di minggu pertama mulai ada penjualan sampai di pertengahan dari 44 22 ya, di minggu ke-22 itu ada di sini adalah penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi. Dan di minggu ke-44 sudah mengalami 0 lagi, tidak ada penjualan. Jadi kalau kita teruskan ke sini tidak mungkin ada penjualan yang negatif. Jadi batasnya sampai sini. Dari sini. Sekarang masuk ke bagian B, kita menghitung total penjualan ya, menghitung total penjualan album selama 44 minggu pertama. Selama 44 minggu pertama. Jadi kita kerjakan yang B. Kita kembali dulu ke grafik. Nah, jadi untuk menghitung total penjualan, di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi jumlah total yang naik dan kondisi jumlah total yang turun. Ya, ini dan ini kita jumlahkan nantinya. Jadi yang pertama kita hitung saja yang naik. Nah, yang ini. Dan nanti ini karena ini simetri. Nah, ini karena ini simetri, maka nanti tinggal dijumlahkan. Sekarang kita hitung yang bagian yang saya arsir. Jadi kita hitung, perhatikan dari persamaannya adalah ST sama dengan min 2, ini min 2 mutlak dari T min 22 ditambah 44. Jadi kita gunakan deret aritmatika. Jadi kita cari dulu suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai ke suku 22 pas tadi garis simetri atau titik puncaknya. Jadi untuk suku pertama, nah suku pertama itu jatuh pada minggu pertama ya, Jadi di minggu pertama itu kita anggap sebagai suku pertama. Dan kita hitung dulu suku pertamanya dari sini. Kalau suku pertamanya berarti T-nya kita ganti dengan 1 atau minggu ke-1 ya. T-nya kita ganti dengan 1. Satunya masukkan ke sini. Jadi kita masukkan di sini min 2. T-nya kita ganti dengan 1. 1 dikurangi 22 berarti 1 kurangi 22 ditambah 44. Ini untuk T yang pertama ya, untuk suku pertama. Kita hitung untuk suku yang pertama. Nah, di sini saja. Jadi min 2, ini harga mutlaknya 1 kurangi 22 itu berarti minus 21. Nah, ditambah 44. Jadi ini karena harga mutlak ini menjadi positif. 21 dikali minus 2 ditambah 44. Minus 2 kali 21 itu adalah minus 42. Minus 42 ditambah 44. Ini sama dengan 2. Nah, 2 di sini artinya yang terjual itu adalah 2000. Jadi artinya 2000. Ini tadi kan dari soal dikatakan dinyatakan dalam ribuan dan T-nya dinyatakan dalam minggu. Jadi di sini penjualan di minggu pertama adalah 2000. Ada 2000 keping. Sekarang masuk ke mencari minggu kedua. Untuk mencari minggu kedua caranya sama, kita masukkan minus 2 berarti 2 dikurangi 22 ditambah 44. Ini jadi minus 2, ini kan jadi minus 20. Kalau dikeluarkan ini menjadi 20 ditambah 44. Jadi positif ya. Jadi minus 20 dimutlakkan jadi positif. Minus 2 kali 40 itu adalah minus 40. Minus 40 ditambah 44. Jadi hasilnya adalah 4 atau 4000. Nah, di sini T1, T2-nya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa dapatkan bedanya.
beda dari aritmatika. Kan rumus deret aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah yang ini untuk mencari beda itu adalah U2 kurangi U1. Jadi 4000 dikurangi 2000, hasilnya adalah 2000. Nah ini, atau saya tulis lagi 4000 kurangi 2000. Sekarang kita tinggal masukkan ke SN. SN nya sampai ke 22 ya, sampai ke sumbu simetri. Kita masuk ke SN. SN di mana N di sini kita masukkan yang 20 sampai 22. Jadi sama dengan 22 per 2. Jadi rumus SN saya tulis di sini. Rumus SN itu sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Nah ini rumusnya. Jadi tulis ke sini jadi 22 per 2 dikali 2A, A-nya adalah 2000. Ditambah N-nya tadi berapa? 22 ya, 22. Dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2000. Nah jadi seperti ini. Ini habis 22 bagi 2 itu 11. Terus 2 dikali 2000 itu adalah 4000. Ini dikurangkan 22 kurangi 1 itu menjadi 21 dikali 2000. Nah jadi seperti ini. Jadi sama dengan, kita kalikan, proses dulu yang ini, 21 dikali 2000 itu menjadi 42.000 ya, 42.000. Terus di sini 4000. Kita jumlahkan 42.000 tambah 4000 itu adalah 46.000. 46.000. Nah jadi seperti ini. Dan kalau dikalikan 11 kali 46.000 berarti 4646605. Jadi 506.000 ya, 506.000. Nah 506.000 ini apa namanya, penjualan sampai ke minggu 22 itu adalah 506.000. Nah sampai jadi penjualan sampai total di sini. Dari sini kalau dijumlahkan sampai sini, ini hasilnya adalah 506.000. Nah jadi seperti ini, 506.000. Dan sekarang tinggal kita hitung di minggu ke-23. Ini mulai penurunan ya, di minggu ke-23 sampai ke minggu 44. Jadi kita mulai menghitung yang ini. Karena ini simetri ya, kalau ini simetri sebenarnya kalau sama ini berarti yang ini juga adalah 506.000 juga. Tapi karena dimulai dari minggu yang ke-23, jadi tinggal dikurangi 2000. Tinggal kurangi 2000 dari yang 506. Nah, yang ini tinggal dikurangi 2000. Kenapa dikurangi 2000? Karena bedanya adalah 2000. Bedanya 2000. Jadi penjualan total, S total di sini itu sama dengan SN yang kondisi pertama ditambah SN kondisi kedua. Yang kondisi pertama adalah 506.000 dan yang kondisi kedua tinggal dikurangi 2000, 504.000. Nah ini jadi sama dengan ini 10 ya, 10 ini 10 juga, jadi 000. Nah ini penjualannya sampai 1.010.000. Nah 1.010.000 dalam 44 minggu. Nah ini untuk jawaban yang B. Sekarang masuk ke bagian C, kita menghitung album emas ya. Album emas itu dikatakan kalau penjualan mencapai 500.000 kopi. Dan sekarang tadi sudah kita lihat, sekarang saya bikin lagi gambar grafiknya di sini. Nah, gambar grafiknya tadi, nah seperti ini kira-kiranya seperti ini. Di sini adalah 44, di sini minggu ke-0, di sini adalah 22 ya. Minggu ke-22 itu mencapai puncak minggu ke-22. Dan artinya di minggu ke-22 ini penjualannya adalah 44.000. Ada 44.000 kopi.
Dan jumlah dari minggu pertama sampai ke minggu ke-22 ini totalnya adalah kalau dijumlahkan menjadi 506.000 kopi. 506.000 kopi. Nah, jadi coba perhatikan di logikanya ini tidak akan mungkin melebihi dari minggu ke-22. Karena dari minggu pertama sampai ke minggu 22 saja sudah mencapai 506.000 kopi. Jadi logikanya ini berada di antara minggu ke-21. Nah, di minggu ke-21 itu penjualan mencapai target 500.000 ya, mencapai target 500.000. Jadi kalau kita buktikan tadi, kalau kita buktikan, kita gunakan rumus SN itu sama dengan N per 2. Di sini 2A ditambah N min 1 ya, N min 1 dikali B. Tadi A-nya adalah 2000, B-nya adalah 2000 juga, dan totalnya sekarang yang kita cari adalah nilai N. N di sini kita anggap sebagai penjualan di minggu keberapa. SN-nya sudah kita dapatkan 500.000. Jadi kita tulis di sini 500.000 sama dengan N per 2. N per 2. 2A. Tadi A-nya sudah diketahui 2000. Jadi 4000 ya. 2A jadi 2 kali 2000 adalah 4000. Ditambah N kurangi 1. B-nya adalah 2000. Nah, jadi sama dengan di sini 500.000, kita tulis di sini 500.000 N per 2. Nah, di sini menjadi 4.000. 2000 kali N adalah 2000 N. Terus 2000 kali minus 1 menjadi minus 2000. Nah, kita proses lagi. Di sini 500, oh ini 500 ya, kurang 0. 500.000 sama dengan N per 2. Perhatikan yang 4000 dengan 2000 ini dikurangkan langsung saja. Jadi 2000 ya. Jadi 2000N plus 2000. Nah, jadi seperti ini. Kita sederhanakan. Ini karena dibagi 2, kita bagikan 2 yang ini. Jadi N per ini jadi N, maksudnya ini jadi N. 2000 dibagi 2 menjadi 1000. Yang ini menjadi 1000 juga. Nah, terus kita kalikan nantinya ya. Kita kalikan. Jadi sama dengan N kali 1000N adalah 1000 N kuadrat. Saya tulisnya rada atas saja di sini, 1000 N kuadrat ditambah 1000 N sama dengan 500.000. Kita buang yang 03-nya, ribunya. Nah, kita buang jadi seperti ini. Ini menjadi N kuadrat ditambah N. Di sini jadi 500. Jadi kita bisa tulis persamaannya menjadi N kuadrat ditambah N dikurangi 500 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC ya. Kita gunakan rumus ABC di mana untuk mencari X1, X2 di sini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita gunakan langsung saja yang ini. Ini menjadi X1, X2 itu sama dengan B-nya yang ini adalah B, yang ini A, dan yang ini adalah C-nya. Di kelas 2 sudah dibahas nih. Jadi kita di kelas 2, di kelas SMP ya, di SMP kelas 3, kelas 2 juga sudah dibahas. Jadi min B berarti min 1 plus minus akar dari B kuadrat, B-nya adalah 1 dikuadratkan adalah 1, dikurangi 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah minus 500. Nah, ini dibagi 2A, 2 kali A, A-nya adalah 1, jadi dibagi 2. Di sini jadi min 1 plus minus, perhatikan min 4
dikali min 500. Jadi min 4 kali 1 min 4 kali min 500 menjadi min positif 2000 ya. Jadi 1 tambah 2000 dibagi 2. Jadi sama dengan di sini min 1 plus minus akar dari 2001 dibagi 2. Nah, ini. Sekarang kita perhatikan untuk X1 dan X2-nya. Jadi untuk X1 misalkan ambil yang minus dulu. Jadi di sini min 1 minus akar dari 2001 dibagi 2. Nah, ini perhatikan, ini minus. Ini minus. Akar 2000 tapi di sini minus. Jadi harganya minus. Minus dibagi ini jadi atasnya minus, bawahnya positif. Harganya negatif, berarti positif negatif bagi positif itu negatif. Jadi ini tidak mungkin untuk yang bagian minus. Jadi yang ambil adalah X kedua di mana X min 1 ditambah akar dari 2001. Nah, terus dibagi 2. Ini telah saya hitung. Ini menjadi minus 1 ditambah 44,73 ya, 44,73an dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Maka ini hasilnya menjadi 43,73 dibagi 2 atau sebesar 21,86. Jadi ini terjadi pada minggu ke-21 menuju ke minggu 22 ya. Ini sudah mencapai 86%. Jadi pergerakan dari minggu ke-21 menuju ke minggu ke-22 itu sudah mencapai 86% dan mencapai puncak bukan puncak, apa namanya disebutnya album emas ya, karena 500.000 itu penjualan albumnya. Jadi baik, ini untuk soal nomor 4 caranya seperti ini, cukup panjang. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 5, selesaikan setiap persamaan nilai mutlak berikut ini. 2Y plus 5. Ini mutlak ya. Kita kerjakan di sini. Harga mutlak dari 2Y plus 5 sama dengan mutlak dari 7 kurangi 2Y. 7 kurangi 2Y. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini huruf Y-nya kurang indah. Nah, kita kuadratkan saja. Kita kuadratkan kedua-duanya. Jadi ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan, 2Y dikuadratkan itu menjadi 4Y kuadrat. Terus 2 kali 2Y, 4Y kali 5 jadi 20Y. 5 dikuadratkan jadi 25. Dan sama dengan yang 7 dikuadratkan 49. Terus 2 kali 7, 14 kali min 2. Jadi minus 28Y. Terus minus 2Y dikuadratkan menjadi plus 4Y kuadrat. Nah, ini 4Y kuadrat kita bisa coret. Kita bisa coret. Sekarang yang Y kita pindahkan ke ruas kiri. Yang Y kita pindahkan ke ruas kiri. Yang di ruas kiri di sini sudah ada 20Y, jadi yang ini tidak pindah. Yang ini kita pindahkan menjadi plus 28Y ya. Plus 28Y. Sama dengan yang ini 49 minus 25 ya. 49 minus 25. Yang ini kalau dijumlahkan berarti menjadi 48Y. Jadi sama dengan 49 kurangi 24 adalah 24. Jadi Y di sini sama dengan 24 per 48 atau sama dengan 24 bagi 24 itu 1. Ini jadi 1 per 2. Nomor 5 bagian B, kita perhatikan yang X min 1. X min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 1. Ini untuk posisi X min 1. X akan lebih kecil dari 1 akan menghasilkan nilai positif jika yang X min 1 kita kalikan 0. Jadi hasilnya seperti ini. Terus yang kedua, untuk 2X.
akan menghasilkan lebih besar sama dengan 0, maka X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. 0 bagi 2 adalah 0. Ini untuk kondisi 2X. Dan X lebih kecil dari 0 untuk kondisi min 2X. Ini kita gunakan cara definisi berarti ya. Terus yang posisi yang ketiga, perhatikan yang 3X plus 1 ini lebih besar sama dengan 0, berarti 3X lebih besar sama dengan min 1. Berarti X lebih besar sama dengan min 1/3. Ini untuk posisi 3X plus 1 menghasilkan positif kalau X-nya lebih besar sama dengan min 3. Dan akan masih menghasilkan nilai positif kalau X-nya lebih kecil dari min 1/3 jika yang ini tinggal kalikan dengan min. Jadi min 3X min 1. Nah, seperti ini. Jadi kondisinya di sini yang terkecil adalah min 1/3, terus 0 dan 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4 daerah yang harus kita analisa ya, mencari himpunan penyelesaian. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ke-1 di mana X lebih kecil dari min 1/3. Kalau X lebih kecil dari min 1/3, kita tulis dulu soalnya di sini. X min 1 ditambah di sini mutlak 2X ditambah 3X plus 1 sama dengan 6. Di sini X min 1, berarti X min 1, lihat posisinya X lebih kecil dari min 1/3. Di sini untuk X min 1 berarti ambil yang negatif. Jadi yang dikalikan negatif. Jadi hasilnya adalah min X ya. Di sini menjadi min X plus 1 ditambah di sini perhatikan yang 2X. 2X itu tadi posisinya di 0. Karena lebih kecil dari min 1/3 jadi arahnya ke kiri, dari 0 ke arahnya ke kiri. Nah, ke kiri. Berarti yang ini tinggal kali min juga. Jadi min 2X ya. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk yang 3X plus 1, kalau nilai yang lebih kecil dari min 1/3 juga tinggal dikalikan min. Jadi min 3X min 1 sama dengan 6. Jadi yang ini perhatikan min X tambah min 2X min 3X tambah min 3X. Ini menjadi min 6X. Plus 1 dengan min 1 ini habis. Ini jadi sama dengan 6. Maka X sama dengan min 1. Nah, X min 1. Karena di soal dikatakan di sini harus X lebih kecil dari min 1/3. Dan kita dapatkan di sini X lebih kecil dari min 1 ya, nilainya min 1. Berarti min 1 itu lebih kecil dari min 1/3. Berarti untuk yang daerah ke-1 ini memenuhi syarat ya. Untuk daerah ke-1 memenuhi syarat. Sekarang untuk posisi yang kedua ya, posisi yang kedua di mana nilainya berada di antara X lebih kecil dari 0 tapi X lebih besar dari min 1/3. Nah, ini posisi kedua. Jadi posisinya kalau dibuat garis bilangan, yang posisi kedua itu ada di sini. Yang ini min 1/3, yang ini 0 dan ini 1. Jadi ini. Dan sekarang kita tulis lagi soalnya di sini X min 1 ditambah 2X ditambah 3X plus 1 sama dengan 6. Perhatikan sekarang untuk yang 3X plus 1 dulu, atau yang X min 1 atau yang 2X juga bisa. Kita perhatikan yang ini untuk posisi dari min 1/3 sampai 0 ya. Min 1/3 sampai 0. Berarti di sini sampai di sini, berarti yang pertama yang kita kerjakan yang ini. Berarti X-nya posisi di sini berarti lebih besar dari min 1/3. Kalau lebih besar dari min 1/3 berarti untuk 3X plus 1 nilainya tetap. Dan sekarang yang kedua untuk 2X. 2X itu tadi ada di 0 ya. Karena posisi X-nya ada di sini berarti lebih kecil dari 0.
masih lebih kecil dari 0. Kalau masih lebih kecil dari 0, berarti yang 2x kita tulis negatif 2x. Nah, jadi seperti ini. Dan yang ketiga, x min 1. X min 1. Di sini dikatakan posisinya masih di antara min 1/3 dan 0. Sedangkan x min 1 itu posisinya ada di sini. Berarti ini masih lebih kecil dari 1. Berarti yang di sini masih nilainya adalah min x. Tinggal kalikan min ya. Min x plus 1. Jadi kita tinggal kerjakan min x, min 2x adalah min 3x tambah 3x. Jadi habis ini habis. 1 tambah 1 adalah 2. 2 tidak sama dengan 6. Berarti untuk posisi kedua tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya, tidak ada. Sekarang kita lanjutkan ke posisi yang ketiga. Di posisi yang ketiga berarti batasnya adalah yang ada di sini. Ini posisi ketiga ya. Berarti batasnya x lebih kecil dari 1 tapi lebih besar sama dengan 0. Nah, ini. Kita langsung tulis ke soal di sini. X min 1 ditambah 2x ditambah 3x plus 1 sama dengan 6. Kita kerjakan batasnya ini di antara 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Tadi untuk posisi x min 1 nih, karena batasnya di sini berarti x-nya lebih kecil dari 1, berarti yang ini kalikan dengan min. Jadi min x plus 1. Terus untuk yang 2x, kalau 2x lebih kecil dari 0 dikalikan negatif, kalau lebih besar berarti tetap. Karena posisinya di sini x-nya lebih besar dari 0. Berarti nilainya tetap. Yang ini tetap. Dan yang ini jelas lebih besar dari min 1/3, maka nilainya tetap. Seperti ini sama dengan 6. Kita kerjakan min x tambah 2x, 1x tambah 3x jadi 4x. 1 tambah 1 jadi 2, kalau dipindahkan jadi minus 2. Jadi 6 minus 2 itu sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Jadi sama dengan 4. Dan x-nya berarti sama dengan 1. Dan 1 itu posisinya lebih kalau dimasukkan ke sini berarti ini tidak memenuhi syarat. Karena di sini batasnya adalah 0 sampai 1. 0 sampai lebih kecil dari 1, sedangkan di sini adalah 1. Jadi untuk posisi ketiga ini tidak memenuhi syarat. Masuk ke posisi keempat. Posisi keempat berarti nilai x-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis soal lagi di sini x min 1 ditambah di sini 2x ditambah 3x plus 1 sama dengan 6. Berarti di sini x-nya harus lebih besar sama dengan 1. Berarti yang ini nilainya tetap karena lebih besar dari 1 ya. Jadi di sini tetap x min 1, yang 2x juga tetap dan yang 3x juga tetap. 3x plus 1 sama dengan 6. Jadi kita jumlahkan x tambah 2x tambah 3x jadi 6x. Ini juga saling menghilangkan. Dan ini sama dengan 6. Maka x sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1. Jadi di sini yang memenuhi syarat itu karena dikatakan di sini lebih besar sama dengan 1 dan di sini didapatkan nilainya x-nya 1, berarti yang ini memenuhi syarat untuk bagian keempat. Jadi himpunan penyelesaiannya tadi untuk area ke-1 ya, nilainya min 1, dan sekarang yang keempat itu nilainya 1. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Di bagian C soal nomor 5 kita perhatikan. Ini soalnya adalah 4x min 3 harga mutlak sama dengan minus mutlak dari 2x min 1. Mutlak itu adalah penghasil positif. Jadi yang ini jelas nantinya akan menghasilkan nilai positif. Jadi sama dengan, perhatikan di sini negatif.
dan yang ini akan menghasilkan positif. Ya, akan menghasilkan positif. Jadi kalau yang ini positif kali negatif itu adalah negatif. Jadi jelas di sini berbeda, yang ini positif, di sini negatif. Jadi yang soal nomor 5 bagian C ini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi tidak ada himpunan yang memenuhi. Sekarang kita masuk ke soal bagian D. Bagian D di sini perhatikan 3P tambah 2 ini mutlak dibagi 4 sama dengan setengah P min 2. Ini bisa kita kali silang terlebih dahulu. Jadi bentuknya bisa menjadi seperti ini. 3P plus 2 sama dengan 4 dikali mutlak setengah P min 2. Nah, bisa jadi seperti ini. Dan sekarang berarti di sini ada dua titik ya yang memotong sumbu X. Ini dan ini. Jadi pertama yang 3P plus 2 akan menghasilkan nilai positif nih. Lebih besar sama dengan 0, berarti 3P lebih besar sama dengan min 2. Berarti P lebih besar sama dengan min 2 per 3. Ini untuk posisi 3P plus 2 akan menghasilkan positif. Dan yang kedua, P lebih kecil dari min 2 per 3 untuk min 3P, jadi tinggal kalikan dengan min. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan sekarang yang untuk bagian yang ini, kita perhatikan bagian yang kedua, saya tulisnya sebelah sini. Yang ini adalah setengah P min 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi setengah P lebih besar sama dengan 2. Berarti P lebih besar sama dengan 4. 4 itu asalnya dari 2 dibagi setengah. Berarti ini untuk yang setengah P min 2. Dan satu lagi, P lebih kecil dari 4. Ini tinggal kalikan dengan min. Jadi min setengah P plus 2. Nah, seperti ini. Sekarang berarti kondisinya adalah, kalau kita buat garis bilangan, yang pertama adalah titik minus 2 per 3. Ini ada di sini. Dan yang kedua adalah titik 4 ya, titik 4. Jadi ada 3 daerah di sini. 1, 2, 3. Ada 3 daerah. Jadi untuk daerah pertama, ini kita kerjakan yang daerah pertama. X lebih kecil dari min 2 per 3. Kalau X lebih kecil dari min 2 per 3, nah, yang dipakai adalah yang ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita masukkan, kita tulis dulu soalnya. Ya, kita tulis dulu soalnya. Di mana 3P plus 2 ya. 3P plus 2. Nah, 3P plus 2. Tadi saya sudah kali silang di sini menjadi 4 dikali 2P ya. Setengah P min 2. Setengah P min 2. Nah, jadi seperti ini. Ini soalnya. Sekarang untuk posisi 3P plus 2 lebih kecil ini dari min 2 per 3. Berarti tinggal dikalikan min. Tinggal kalikan min. Yang ini menjadi min 3P min 2. Sama dengan yang ini 4 dikali. Sekarang setengah P min 2. Yang ini kan yang setengah P min 2 itu posisinya ada di 4. Kalau lebih kecil dari min 2 per 3 otomatis lebih kecil dari 4. Berarti nilainya yang ini tinggal dikalikan dengan min. Jadi min setengah P ditambah 2. Nah, jadi seperti ini kita kerjakan. Jadi di sini min 3P min 2 sama dengan 4 kali min setengah adalah min 2P. Terus 4 dikali 2 adalah 8. Jadi hasilnya kita pindahkan di sini min 3P ditambah 2P sama dengan 8 ditambah 2. Nah, 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Yang ini menjadi P. Jadi P-nya adalah, ini minus. Min P sama dengan 10, maka P sama dengan min 10. Dan sekarang pertanyaannya, apakah min 10 ini lebih kecil dari min 2 per 3? Jadi jawabannya untuk kondisi ke-1 itu udah betul ya. Min 10 itu lebih kecil dari
min 2/3. Sekarang untuk kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti posisinya ada di sini. Jadi X lebih kecil dari 4, lebih besar sama dengan min 2/3. Dan kita kembali tulis soalnya di sini 3P plus 2 sama dengan di sini 4 setengah P min 2, setengah P min 2. Dan kita perhatikan yang 3P plus 2 di sini harus lebih besar sama dengan min 2/3, berarti nilainya tetap. Yang ini tidak berubah. Jadi 3P plus 2 karena lebih besar dari min 2/3 sama dengan 4 dikali. Sekarang yang setengah P min 2 ini posisinya ada di titik 4. Dan di sini dikatakan besarannya X-nya harus lebih kecil dari 4. Berarti yang ini kali minnya. Jadi yang di sini min setengah P plus 2. Kita proses jadi 3P ditambah 2 sama dengan 4 kali min setengah P adalah min 2P ditambah 8. Kita pindahkan 3P yang min 2P menjadi plus 2P sama dengan 8 yang plus 2 jadi min 2. Jadi yang ini sama dengan ini 5P, ini 6. Jadi P-nya adalah 6/5. 6/5 itu sama saja dengan 1,2 ya, 1,2. Sekarang perhatikan ke daerah awalnya lagi. Apakah 1,2 terletak di antara min 2/3 sampai 4? Jawabannya betul. Jadi untuk posisi kedua juga betul. Sekarang untuk posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga, X-nya harus lebih besar sama dengan 4. Kita tulis soal 3P plus 2. Nah, 3P plus 2 sama dengan 4 dikali setengah P min 2. Karena di sini harus lebih besar sama dengan 4. Berarti otomatis lebih besar dari min 2/3 juga ya. Lebih besar dari min 2/3 posisinya. Jadi ini untuk bagian ini dan bagian ini tidak berubah nilainya. Jadi tetap keluar 3P plus 2. Dan yang ini kita kalikan menjadi 2P, kita kalikan menjadi minus 8. Ini jadi 3P min 2P sama dengan minus 8 minus 2. Minus 8 minus 2 itu menjadi minus 10. Ini P. P-nya adalah minus 10. Dan ternyata minus 10 itu tidak masuk di area di sini. Kan di sini harusnya X lebih besar sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal ini jawabannya adalah tadi yang pertama minus 10 untuk area 1 ya. Minus 10 untuk area yang 1, 6/5. 6/5. Nah ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke bagian E. Nomor 5 bagian E. Kita perhatikan harga mutlak dari ini akan menghasilkan nilai positif. Dari 8 min 2Y harga mutlaknya akan menghasilkan nilai positif karena mutlak itu pembuat positif. Dan yang ini juga menghasilkan positif. Cuman di sini ada negatif. Nah, ada negatif. Jadi kalau negatif kali positif, nah negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Sedangkan di sini positif. Jadi ini tidak sama. Jadi untuk yang E juga ini sama kasusnya dengan yang C ya, nomor C. Jadi tidak ada yang memenuhi. Untuk yang ini tidak ada yang memenuhi. Untuk bagian F kita gunakan definisi lagi. Untuk 3,5x min 1/2 1,2 ya, 8,5x dengan plus 6. Di sini seperti tadi ada dua kondisi. Sebagai cara cepatnya kalau di sini kita perhatikan X-nya positif nih. X-nya positif. Jadi X-nya positif untuk 3,5x nih. Jadi 3,5x min 1,2 ini akan menghasilkan nilai positif.
kalau X-nya lebih besar, langsung saja lebih besar sama dengan di sini berarti 1,2 dibagi 3,5. 1,2 dibagi 3,5. Nah, jadi ini nilainya adalah X-nya kira-kira sebesar 0,7 dikali kalau 3 ini 3,5, jadi 12/35 ya, 12/35, jadi dikali 0,3, jadi 3 nih, 0,3. Nah, dan X lebih kecil dari 0,3 atau ini atau ya, atau 1,2/3,5. kalau di sini tinggal kalikan min 3,5X plus 1,2. Jadi seperti ini. Untuk kondisi yang kedua yang 8,5X, jadi karena ini positif berarti langsung saja X lebih besar dari 6/8,5. ini untuk nilai 8,5 X plus 6, dan X lebih kecil dari 6/8,5, ini 8,5. Untuk kondisi min 8,5X plus ini kali min ya, jadi min 6. Dan kalau dibagikan ini 6 dibagi 0,85 itu sekitar 0,7. Oh, yang ini pakai min, ini pakai min. Jadi minus 0,7. Jadi batasannya seperti ini. Kalau kita buat di sini adalah 6 minus ya, 6/8,5 atau 0,7, dan di sini kita buat 1,2/3,5 atau 0,3 ya, yang ini 0,3 sama saja, yang ini 0 minus 0,7. Dan berarti di sini ada dua kondisi 3 ya, 1 daerah di sini 2 dan di sini 3. Jadi kita ambil ke kondisi pertama. Kondisi pertama, X lebih kecil dari minus 6/8,5. Nah, kondisi pertama seperti ini. Kita tulis soalnya adalah 3,5X min 1,2 ya. 3,5X min 1,2 sama dengan harga mutlak dari 8,5X plus 6. 8,5X plus 6. Nah, kondisinya jadi seperti ini. Karena untuk kondisi pertama yaitu lebih kecil dari minus 6/8,5. Berarti yang ini tinggal kalikan dengan min. Langsung saja kita kalikan dengan min. Jadi minus 3,5X plus 1,2. Sama dengan, berarti yang ini juga kalikan dengan min. Karena yang ini nilainya adalah 0,7 tadi ya. 0,7. Jadi ini tinggal kalikan min, berarti menjadi minus 8,5X min 6. X dengan X kita pindahkan di sini min 3,5X, yang ini menjadi 8,5X. 8,5X. Nah, sama dengan min 6 dikurangi 1,2. Min 6 kurangi 1,2 adalah min 7,2. Dan sekarang minus 3,5 tambah 8,5 menjadi 5 ya. Ini menjadi 5X. Berarti mencari X di sini sama dengan minus 7,2 dibagi 5. Ini otomatis kalau minus 7 dibagi 5 saja sudah nilainya sudah 1 koma. Nilainya sudah 1 koma, dan yang ini untuk X lebih kecil dari minus 6,85 itu berarti posisinya ada di minus 0,7. Berarti yang ini masuk ya. Yang ini masuk. Karena ada yang berapa tadi? Min 6 ya. Min 6/85 itu 8,5 itu berarti minus 0,7. Sedangkan ini nilainya minus 1, sekian. Berarti ini jauh lebih kecil
Berarti untuk posisi ke-1 masuk ya, himpunan penyelesaian. Sekarang untuk posisi kedua nilai X-nya itu berarti lebih kecil dari 1,2 per 3,5 atau lebih kecil dari 0,7 ya. Sekarang X-nya lebih besar sama dengan minus 6 per 8,5 atau dari minus tadi berapa ya, 0, oh yang ini 0,3 ya, 0,3, yang ini minus 0,7. Yang ini maksudnya saya hapus dulu, terus kesalahan. Nah, jadi yang ini tadi nilainya adalah 0,3. Wih, kebesaran nih, kebesaran. 0,3 masih terlalu besar. Jadi sekarang kita masuk ke kondisi kedua. Kalau X lebih besar dari min 6,85, kita tulis lagi soalnya di sini 3,5x min 1,2, 3,5x ya, 3,5x min 1,2 sama dengan 8,5. Nah, 8,5 X plus 6. Nah, sekarang yang 8,5 plus 6. Jadi perhatikan posisinya yang ini tadi nilainya adalah 0,3 ya, 0,3. Yang ini minus 0,7, minus 0,7. Sekarang posisinya X lebih besar dari minus 0,7 atau minus 6,85. Berarti yang ini tetap. Nilai ini tetap, jadi 8,5X ditambah 6. Dan sekarang X-nya lebih besar, lebih kecil dari 1,2 atau 0,3. Untuk yang ini kalau lebih kecil berarti yang ini tetap minus. Jadi minus 3,5 X ditambah 1,2. Nah, jadi seperti ini kita kerjakan jadi minus 3,5x, yang ini pindah minus 8,5x sama dengan yang ini 6 dikurangi 1,2, yang ini pindah jadi negatif ya, jadi negatif 1,2. Minus 3,5 kurangi 8,5 berarti minus 12x sama dengan 6 dikurangi 1,2, berarti hasilnya adalah 4,8. Berarti X sama dengan 4,8 dibagi 12. Nah, 4,8 dibagi 12. Oh, ini hasilnya negatif ya. Negatif. Jadi negatif 4,8 per negatif 4,8 per 12. Sedangkan di sini nilainya kita bandingkan dengan ini dulu. Apakah lebih besar? Ya, dengan min 6,85 ya. Sekarang kalau yang tadi min 6 per 8,5 itu adalah minus 0,7. Nah, ini minus 0,7. Sekarang yang minus 4,8 dengan 12. Berarti yang ini adalah minus 0,48 bagi 12 itu adalah 4 ya, ini minus koma. Nah, ternyata yang minus 0,4 ini lebih besar ya, lebih besar dari ini minus 0,7. Berarti letaknya ada di antara minus 6 per 8,5 dengan ini. Jadi ini memenuhi syarat nih. Dan sekarang untuk yang posisi ketiga X-nya harus lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan, nah ini X-nya harus lebih besar sama dengan berapa tadi, 1,2 per 3,5 atau X-nya lebih besar dari 0,3. Berarti untuk soalnya kita tulis ulang lagi, soalnya 3,5X min 1,2, 3,5X min 1,2 sama dengan 8,5X
plus 6. Karena dikatakan lebih besar, nah lebih besar berarti ini semuanya bernilai positif. Jadi 3,5x min 1,2 jadi tetap, yang ini juga tetap. Nah jadi seperti ini. Nah sekarang ini dari 1,2 ya. Jadi sekarang kita masukkan, kita proses 3,5 di sini x dikurangi 8,5x sama dengan di sini 6 ditambah 1,2. Ini menjadi 7,2. 3,5 kurangi 8,5, ini jawabannya adalah minus ya, minus 5 berarti ya. Minus 5x. Maka x di sini sama dengan minus 7,2 per 5. Nah, ini nilainya minus 1, sekian ini ya. Minus 1, sekian atau minus 1,4 nih. Coba perhatikan untuk kondisi ketiga harus lebih besar dari 1,2 per 3,5 atau lebih besar dari 0,3. Berarti yang ini tidak memenuhi syarat. Jadi untuk soal nomor 5 bagian F, ini himpunan penyelesaiannya itu ada pada posisi 1 dan posisi 2 ya, daerah 1 dan daerah 2. Atau di sini kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah yang posisi 1 tadi adalah 7,2 ya, 7,2 per 5 minus ya. Ini minus 7,5 per 2, kita coba cek dulu. Untuk posisi ya minus 7,2 per 5 dan posisi kedua adalah minus 4,8 per 12. Nah jadi posisinya seperti ini. Ini himpunan penyelesaiannya jadi minus 7,2 per 5 dan minus 4,8 per ini angka 8 nih. Nah kita perbesar, ini angka 8 per 12. Nah ini jawabannya untuk nomor F ya, bagian F. Soal nomor 6, selidiki kebenaran setiap pernyataan. Sekarang untuk yang A, untuk setiap XY bilangan real, di mana mutlak X kali Y itu sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Kita buktikan saja 2 dikali 3. X-nya dianggap 2, Y-nya anggap 3, itu kita tulis lagi seperti ini. Nah, Y-nya 3 ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau dihasilkan ini jadi 2, yang ini juga jadi 3 dikalikan jadi 6. Ini perhatikan 2 kali 3 itu 6, dimutlakan tetap jadi 6. Jadi yang ini pernyataannya betul. Dan untuk B, untuk setiap XY bilangan real, Y tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya diganti dengan 1, misalkan Y-nya ganti dengan 1, jadi ini tetap nilainya sama ya, mutlak X, jadi kan X dibagi 1 itu tetap X, dimutlakan dikeluarkan tetap X, jadi sama dengan X. Kalau dibagi 2 masih jadi X per 2, yang ini juga X per 2. Dibagi 3 juga sama. Kalau dibagi 0, karena di sini dikatakan tidak boleh dibagi 0, karena kalau dibagi 0 ini akan menghasilkan nilai bilangan yang tidak terdefinisi. Jadi untuk yang pernyataan B juga betul. Untuk yang pernyataan B betul. Dan sekarang untuk yang C, bilangan real juga. Perhatikan yang X kurangi Y, apakah sama dengan mutlak dari Y kurangi X. Sekarang kita masukkan saja angkanya. 2 kurangi 3, anggap X-nya 2, Y-nya 3 ya. Sama dengan, apakah sama dengan 3 dikurangi 2. Nah, seperti ini. 3 kurangi 2 itu 1 ya. Harga mutlak 1 itu adalah 1. 2 kurangi 3 itu min 1. Harga mutlak dari min 1, nah harga mutlak dari min 1 itu adalah 1. Jadi untuk pernyataan yang C juga benar.